Halo People, saya Alda Frila, kembali lagi di Jam Talk, Kimia Berbicara. Kali ini kita nggak sendirian aja nih, karena kita bakal ditemani bersama ketiga kakak mahasiswa hebat dan berprestasi yang berhasil lolos pendanaan PKM tahun ini. Tapi sebelum kita ngobrolin topik yang menarik, yuk kita kenalan dulu dari mereka. Boleh Kak, kenalan dulu satu persatu? Halo, kenalin nama aku Rani Cantika Suri dari angkatan 2023. Aku Dini dari Kimia Angkatan 2022. Aku Rifki Fajar Pratama dari Kimia Angkatan 2023. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Apa yang menjadi motivasi utama kalian untuk mengikuti PKM pada tahun ini? Tentunya motivasinya pengen ikut berkecimpung atau berkontribusi untuk pengembangan iptek ya. Selain itu, kita juga ingin menantang diri sendiri bahwa kita tuh mampu nggak sebagai mahasiswa kimia untuk melakukan riset-riset terpadu yang dari ilmu yang udah kita pelajari. Wah, keren, keren. Emang kalau udah punya motivasi dari awal, jadi lebih konsisten ya ngerjainnya. Jenis PKM apa yang kalian ikuti dan apa pertimbangan kalian dalam memilih bidang tersebut? Untuk tahun ini kita ikutan PKM RE atau PKM riset ilmiah karena di riset ilmiah ini berlinear lah sama jurusan kita di kimia. Berarti emang dari awal udah punya strategi dan pertimbangan yang matang ya. Siapa dosen pembimbing yang mendampingi kalian selama proses PKM ini berlangsung? Sebenarnya ada 2 dosen. Yang pertama itu ada Ibu Sandra dan juga Ibu Uswa. Mereka itu benar-benar ada banget di bidangnya. Kayak Bu Sandra itu ada di bidang bahan alam kayak riset kita, dan juga Ibu Uswa itu ahli di bidang instrumentasi. Oh, oke. Salut banget sama dosen pembimbing yang kalian support mahasiswanya buat berkembang. Iya banget sih. Bagaimana perasaan kalian saat mengetahui bahwa proposal kalian berhasil mendapatkan pendanaan dari PKM? Tentunya pertama merasa bersyukur ya, terus kemudian juga senang, tapi juga ada perasaan tertantang nih karena di sini kan berarti kita dikasih kepercayaan sama Belmawanya sendiri itu untuk bisa nggak bertanggung jawab terhadap pendanaan tersebut untuk riset kita gitu. Bisa kalian sampaikan judul atau topik penelitian yang kalian angkat dalam PKM ini? Untuk topiknya sendiri ini mengenai kimia bahan alam ya, judulnya itu potensi limonoid dari kulit batang kibawang atau nama ilmiahnya Disocilum aliceum uh, sebagai agen kemopreventif sel MCF7 secara in vitro dan in silico. Wah, topiknya keren banget. Ilmiah dan relevan pula buat kesehatan. Apa saja sih Kak tahapan-tahapan yang telah dirancang? Untuk tahapan sendiri dalam penelitian ini tuh awalnya kita tentunya preparasi sampel ya. Nah, sampelnya kita kumpulkan, lalu setelah itu kita akan lakukan namanya ekstraksi dan juga maserasi. Nah, dari hasil ekstraksi dan juga maserasi ini nanti didapatkan ekstrak. Nah, ekstrak ini nanti akan kita isolasi dengan prinsip kromatografi. Nah, setelah didapatkan isolasinya, diuji karakteristiknya dengan prinsip spektroskopi. Nah, setelah itu kita uji juga uji bioaktivitasnya dengan metode resazurin terhadap sel MCF7 dan juga diuji secara in silico. Seperti itu sih secara singkatnya untuk tahapan penelitian ini. Oh begitu Kak, tahapan-tahapan dalam penelitian yang udah dirancang. Ya. Apa alasan yang melatar belakangi kalian memilih kulit barang ki bawang sebagai objek penelitian kalian? Sebenarnya untuk tanaman ki bawang itu sendiri tuh sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional. Nah, namun penelitiannya dalam bagian batang kulit tumbuhannya itu sangat terbatas, apalagi riset mengenai senyawa limonoid sebagai agen anti kanker. Nah, oleh karena itu penelitian kami, riset yang akan kami lakukan itu tujuannya untuk mempelajari aktivitas biologis, terutama pada bagian kulit batang dari tanaman ki bawang. Gitu. Oh baik, berarti ini juga bagian dari eksplorasi sumber alam lokal ya? Ya, betul sekali. Oh, oke. Mengapa limonoid menarik untuk dikaji sebagai agen kemopreventif? Nah, limonoid itu kan sebenarnya dia termasuk golongan terpen ya, khususnya triterpenoid.
Nah, sudah banyak jurnal yang membuktikan bahwa terpen itu tuh mempunyai aktivitas biologis yang kuat. Nah, lalu ada suatu penelitian yang membuktikan bahwa senyawa limonoid dari genus Disoxylum itu dia secara spesifik sensitif terhadap sel MCF7 atau sel kanker payudara. Oleh karena itu, kami mengambil senyawa limonoid ini sebagai agen kemopreventif dalam penelitian ini. Seperti itu. Oh, jadi secara ilmiah memang punya potensi besar ya Ya, buat dijadikan bahan anti kanker. yes, betul sekali. Apa alasan kalian memilih sel MCF7 sebagai mode in vitro? Nah, sebenarnya sel MCF7 ini itu adalah sel yang sudah sangat umum digunakan ya jika kita ingin meneliti mengenai efektivitas terhadap sel kanker payudara. Nah, dan juga sel MCF7 ini tuh nanti sesuai dengan reseptor yang akan kita lakukan di in silico, yaitu reseptor estrogen dengan model IR alpha. Seperti itu. Berarti data yang dihasilkan lebih kuat dan bisa dibandingkan luas ya. Ya, betul. Karena dibandingkan juga dengan in silico. Jadi tidak hanya in vitro. Menurut kalian, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti PKM agar pelaksanaannya berjalan dengan baik? Kalau dari kami sih yang banyak itu pastinya studi literatur ya, karena kan kita tahu info-info dari tumbuhan ini itu dari penelitian sebelumnya tentunya. Terus yang kedua juga kita pelajarin juga cara menyusun laporan yang baik. Terus kita juga pastinya mengikuti panduan PKM banget ya. Terus selain itu juga kita persiapan teknisnya kayak bahan-bahannya dan alat-alatnya juga. Dan konsultasi dosen pendamping juga itu penting sih. Nah, note ya buat para pejuang PKM tahun depan. Sejauh ini, sampai pada tahap mana progres penelitian PKM kalian? Karena baru banget diumumin ya, kalau misalnya progresnya itu kalau untuk sekarang kita baru persiapan sampel kibawangnya aja sama pembuatan akun media sosial dan juga konten-kontennya. Jangan lupa follow ya, Kibawang Cure. Tuh, guys, follow Kibawang guys. Cure ya, jangan lupa follow. Selama mengikuti PKM, apa saja pelajaran atau pengalaman berharga yang kalian peroleh? Kalau pengalaman berharga sih ya kita jadi tahu nih kalau misalnya bahan alam di sekitar kita tuh punya potensi buat kesehatan. Selain itu juga kita juga meningkatkan keterampilan di laboratorium dan juga meningkatkan kerjasama dalam tim juga sih. Wah, keren banget. Berarti banyak manfaat juga ya yang tanaman-tanaman. Iya benar. Makasih banyak buat kakak-kakak semua yang udah mau sharing pengalaman PKM yang di Cemtok hari ini. Mungkin kita cukupkan Cemtok kali ini. Sampai jumpa di episode Cemtok berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you. Dadah.